orang. 1, 2, 3. Saya orang yang paling disayang Tuhan. Amin. Saudara yakin saudara disayang Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai firman Tuhan, saya kenalkan dulu ya. Kalau tak kenal katanya tak sayang ya. Kalau di sini sudah ada beberapa ya, Ibu Gembala saudara ya. Saya sudah kenal, ada Aidiok ya, puji Tuhan, ketemu Ai lagi ini ya. Nama saya Berta Dharma. Saya dari GPPS Shalom. Ya, saya GPPS Shalom Jalan Bunguran, kami penggembalaan ya. Tanggal 2 Desember kemarin suami saya dipanggil pulang sama Tuhan ya. Dipanggil pulang di usia 51 tahun. Si muda ya, masih muda ya, betul ya, masih muda. Mati tidak harus tua, tidak harus muda, tidak harus sakit, tidak Rumahnya harus... sudah jadi. Ya, rumahnya sudah jadi dari dulu sejak Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Rumah kita semua sudah jadi. Cuma tinggal masuknya kapan? Urusan Tuhan. Ya, kita mau mengucap syukur dengan apa yang sudah terjadi, mengucap syukur dengan apa yang sedang terjadi, dan mengucap syukur dengan apa yang akan terjadi. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan Yesus memberkati kita semua. Seperti tema yang diberikan oleh Ibu Gembala di tempat ini. Oh ya, anak saya belum saya kenalkan ya. Anak saya 2 ya. Suami 1, anak 2. Jangan balik. Suami 1, anak 2. Dan saya sudah berjanji sama Tuhan, sekali saya sudah menjadi istrinya Koko, akan tetap jadi istrinya Koko sampai saya tutup mata. Ya, itu sudah saya janji sama Tuhan di masa-masa sulit saya ya. Saya pernah ada di titik terendah karena tiba-tiba, tidak sakit, tiba-tiba cuma ngomong capek, mau tidur, istirahat, tidak bangun-bangun. Puji Tuhan, waktu bangun sudah ketemu Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Semua kita pingin kayak gitu ya. Saya juga pingin kayak gitu ya. Seperti tema yang diberikan adalah ketaatan. Taat. Kata taat itu dibolak-balik tetap jadinya taat. Coba saudara bolak-balik. Taat. Dari belakang saudara baca juga taat. Ya, ini luar biasa. Mari kita mau belajar hari ini tentang ketaatan. Ya, kita tentang ketaatan kita mau belajar. Kalau kita orang Kristen sungguh-sungguh percaya, memiliki iman yang teguh, bukti dari iman saudara dan saya teguh kuat dilihat dari mana? Ketaatan saudara. Di dalam Matius ya, Matius dari depan, Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Saya bacakan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini ayat yang diberikan oleh Ibu Gembala di tempat ini. Tapi saya mau baca ayat 18. Kita baca seluruh perikopnya. Kalau kita hanya baca, pasti semuanya sudah tahu ya cerita ini. Bahkan di sekolah minggu kita sudah belajar. Tapi hari ini mari kita mau belajar lagi tentang kelahiran Kristus ya. Ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Bapak Ibu perhatikan kata tulus hati. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Lalu ayat yang ke-20 yang tadi kita sudah baca, ayat 21 sekarang. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi.
Nabi Yesaya. Isinya saudara bisa baca di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya ini nubuatan dalam Yesaya 7:14, saudara akan mendapatkan ini ayat 23. Matius mengutip dari kitab para nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Puji Tuhan. Yang kita baca ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maksud apa? Malaikat Tuhan nampak kepadanya. Jadi ketika Maria mendapatkan kabar bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki yang dikandung oleh Roh Kudus, ketika sesudah dia mendengar kabar dari malaikat, yang dia lakukan, dia kemana? Ke rumah Elisabet. Di rumah Elisabet sepupunya selama 3 bulan. Kita terlalu banyak mendengar kisah Maria, betul ya? Seringkali kisah Yusuf, karena terlalu sedikit kadang kita mendengarnya. Tetapi malam hari ini saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan saya, maukah saudara dan saya, Yusuf ini tidak terlalu banyak tampil. Kalau saudara membaca di Alkitab, tidak terlalu banyak. Tetapi Maria, bahkan sampai di penyalipan, Maria tetap ada di sana. Maukah saudara dan saya mengambil sesuatu walaupun itu kecil, tapi Anda dan saya mau dipakai oleh Tuhan dalam proyeknya Tuhan. Amin. Orang-orang sering suka yang besar-besar, betul? Yang kecil-kecil kadang tidak mau. Saya mau berkata, tidak ada pelayanan yang hina di hadapan Tuhan. Semua pelayanan mulia dan Tuhan menghargai. Amin. Apapun yang kita lakukan, Tuhan menghargai. Suami saya dulu awalnya sebelum penggembalaan, dia sudah melayani Tuhan usia kelas 2 SMA. Itu yang saya dengar cerita dari orang tuanya. Karena rumahnya dekat dengan gereja, jadi setiap hari dari gereja. Saudara tahu pelayanannya apa? Waktu gereja itu belum seperti sekarang, masih tanah. Setiap minggu dia akan siram dengan air supaya waktu jemaat datang beribadah tidak berdebu. Itu mulai pelayanan suami saya. Lalu dia akan putar mesin stensil. Saudara tahu ya stensil ya? Itu kan harus diputar ya untuk buat warna. Itu suami saya. Lalu dia mulai memimpin pujian. Sudah memimpin pujian, lalu dia mulai membawakan firman Tuhan. Semuanya dari yang kecil-kecil. Firman Tuhan bilang, jikalau kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakanmu yang lebih besar. Manusia biasanya suka yang besar-besar dulu, betul ya? Semuanya itu ada proses. Saya mau berkata malam hari ini, setialah kepada proses, jangan protes, supaya saudara dan saya mencapai progres. Hah? Opo gitu, ono res-resnya, opoan. Nah, di sini kita mau belajar bagaimana Yusuf mengikuti semua arahan Tuhan tanpa bertanya. Jadi 3 bulan Maria di rumah Elisabet, lalu dia kembali. Dia menceritakan sama Yusuf, aku hamil. Kira-kira saudara yang jadi Yusuf gimana kira-kira? Ini 3 bulan dia di rumahnya Elisabet. Dia kembali, dia cerita. Aku weing lo kok kira-kira. Mas, aku hamil. Nah, kira-kira kayak ngono ya. Kira-kira gimana? Doa, aku lo gak apa-apa
20. Ketika ia mempertimbangkan, jadi dia pikir-pikir, waduh, lek ngono tak ceraikno hae. Ya. Dia pikir-pikir. Bapak Ibu, kita diberikan Tuhan hikmat, akal budi, kita belajar, boleh. Tidak mengapa, Tuhan memberikan kita hikmat, itu berkat. Tetapi akal budi, pikiran kita harus tunduk pada firman Tuhan. Ya. Yusuf bilang, karena Yusuf tadi 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Yusuf ini juga orang yang tulus hatinya. Sudah tahu tulus ya, murni ya. Apa ya? Biasanya orang-orang lagi ngetren itu loh, bahasanya anak muda apa itu? Kalau ada maksudnya ngomongnya apa nih? Modus, ya modus. Maklum ini orang apa ya? Orang gaptek ya. Jadi ya anak muda biasa. Modusiku. Tapi Yusuf orang yang tulus hatinya, murni hatinya. Dia tidak ingin mempermalukan istrinya di muka umum. Di dalam pergumulannya untuk mengambil satu keputusan, Tuhan datang pada Yusuf melalui mimpi, betul ya? Melalui mimpi. Tapi maaf, saya sekarang tidak terlalu percaya dengan mimpi-mimpi orang. Kenapa Tuhan datang melalui mimpi? Harus ingat, waktu itu Yusuf cuma punya kitab Torah perjanjian baru, seperti kita belum ada. Nah sekarang kan banyak. Oh tadi malam aku bermimpi, aku ketemu Tuhan. Malam hari ini Tuhan bilang kau transfer. Ini bukan malam itu aku tidak bisa tidur. Tuhan bilang kau harus transfer 20 juta untuk pekerjaan Tuhan. Mimpi. Bapak Ibu, saya ini orang yang tidak kemarin ya sedikit ya. Waktu papa mertua saya meninggal, jadi papa mertua saya itu hari Jumat dikuburkan. Koko ikut nguburno. Hari Senin suami saya pergi juga nyusul papa. Wah, jadi waktu di kuburan itu mau dikasih apa? Tali merah, saudara ya, tali merah. Saya tanya, untuk apa? Kalau sudah tradisi bertentangan dengan firman Tuhan, saya nggak pakai. Saya menghargai tradisi, saya tahu asal saya dari mana. Waktu pulang, foto dari papa saya, suruh tutup sama kain merah. Untuk apa? Lalu dia jelaskan, kalau kamu, alasanmu nggak masuk di akal. Kalau kamu ngasih supaya nggak pecah, ditutup kain merah, kan kain toh di dalam mobil takutnya pecah, ya kan? Ya udah apa-apa, aku bisa terima. Tapi kalau begitu alasanmu, saya tidak pakai. Saya sangat menghargai tradisi, saya menghormati tradisi, tetapi kalau sudah bertentangan dengan firman Tuhan, saya tidak pakai. Waktu suami saya meninggal, ini keluarga saya, iya dan keluarga. Oh iya, nama saya Koi-ya, nama Koi saya punya nama 2, Berta, iya, sama Oi itu apa ya, pokoknya nama Koi lah. Oi, coba lek kamu dengar. Lek fotonya engkong, fotonya papamu ditutup, gini pak, kokomu nggak katut. Apa? Oh, kain merah jauh lebih berkuasa daripada kuasa Tuhan. Saya menghargai tradisi, saya juga keturunan Chinese. Saya sangat menghargai, tapi kalau sudah bertentangan dengan Alkitab, saya tidak pakai. Bagi saya, penyakit tidak bisa ngambil nyawa orang. Karena di dalam pengalaman di dalam pelayanan, saya melayani ada orang yang sudah sekarang, keluarganya bilang, Bu Pendeta, tolong didoakan, diserahkan.
Tahu dari mana kalau hari ini dia sudah mau mati? Oh, kayak gitu. Saya doa orang yang sudah Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tuhan mau sembuhkan, sembuhkanlah sekarang. Tuhan mau ambillah di dalam damai sejahtera. Buktinya dia sampai hari ini hidup. Sudah cuci darah, setiap hari cuci darah juga sampai sekarang, tapi masih hidup. Jadi bagi saya penyakit tidak bisa ngambil nyawa orang. Kecelakaan pun tidak bisa ngambil nyawa orang. Kalau Tuhan mau kasih umur, masih mau kasih umur sama dia, sekarat apapun Tuhan pasti sembuhkan. Itu saya pribadi, ya. Jadi saya tidak percaya yang seperti itu. Segala sesuatu saya bilang sama saya, masa kain merah jauh lebih berkuasa dari kuasa Tuhan? Yang ngambil nyawa pokok itu Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mau belajar dari sini. Yusuf memiliki hati yang tulus. Orang yang memiliki hati yang tulus itu pikirannya itu lurus sama Tuhan. Amin. Pasti lurus sama Tuhan. Demikian kita mau belajar. Jangan karena keadaan, jangan karena kondisi, mulai pikiran kita bercabang sana sini, mulai meragukan Tuhan. Tuhan itu kalau sudah janji, dia pasti menggenapi. Bilangan 23:19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepatinya? Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah berfirman pasti ditepati. Bahkan sekalipun Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya berdoa, Tuhan, itu doa-doa saya setiap hari. Berikan saya umur panjang, suamiku umur panjang, dan berikanlah saya sama suamiku kesempatan sebelum kami kembali kepadamu melihat anak-anakku sudah ada di dalam pelayanan. Karena waktu saya mengandung anak dua ini saya sudah menyerahkan untuk Tuhan. Tapi Tuhan tidak jawab, tidak dengar atau tidak jawab? Tidak jawab ya. Semua doa kita dijawab Tuhan. Tuhan itu mendengar doa Bapak Ibu dan saya. Tuhan itu menjawab doa Bapak Ibu dan saya. Tuhan kabulkan atau tidak. Dijawablah doa saya, tetapi tidak dikabulkan. Adakah dalam hidup kita berkata, Tuhan terima kasih, Engkau tidak mengabulkan doaku? Dan saya berkata, Tuhan terima kasih ya. Saya kaget, saya shock, karena bagi saya gini, terlalu cepat umur 51. Tapi saya percaya rencana Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Demikian pun Bapak Ibu, hari ini Yusuf dikatakan orang yang tulus hatinya. Orang yang tulus itu dia akan sinkron dengan Tuhan. Kak modus, ya Bapak Ibu, Saudara, jangan melakukan ketaatan karena Anda harus dapat sesuatu. Saya kasih contoh. Anak saya waktu masih kecil, Noni ini sama kokonya, kalau saya tinggal pelayanan, di rumah tidak boleh gegeran. Gak boleh gegeran, karena suka gegeran anak dua ini. Ketemu itu gegeran, jauh usianya 7 tahun, tapi gegeran. Ya, mereka berdua suka gegeran ya. Tapi kalau nggak ada satu, bolehin. Jangan gegeran. Nanti mama pulang bawa es krim. Gak gegeran. Tapi apa? Karena es krim. Itu taat toh, nggak gegeran. Taat. Karena apa? Sesuatu. Yang ini suka coklat. Kalau mama pulang nanti bawa coklat. Tapi nggak boleh gegeran. Sampai rumah aman-aman Bapak Ibu. Nggak gegeran. Tapi perhatikan ketaatan mereka apa? Karena coklat atau es krim. Nggak boleh taat seperti itu.
Aku mau taat karena supaya Tuhan memberkati aku. Kamu kasih tahu, dari dulu Tuhan sudah memberkatimu. Dia tidak lihat backgroundmu, dia tahu kelemahan kita. Dari dulu Tuhan sudah memberkati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat bagaimana tulusnya Yusuf. Lalu di situ dia katakan, ini ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lalu kita sudah baca tadi. Bapak Ibu, dari sini kita mau belajar, sekalipun kondisi keadaan tidak baik-baik di depan kita, belajarlah untuk taat. Di dalam dia bergumul dengan satu keputusan untuk diambil, malaikat Tuhan datang menguatkan Yusuf. Dan luar biasanya Yusuf tidak banyak tanya. Gak banyak tanya dia. Gak banyak tanya, dia tanya, terus gimana Tuhan? Enggak. Dan kita tahu ceritanya bagaimana Yusuf, 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri. Gak banyak tanya dia, tetapi apa yang dia lakukan? Kalau hari itu Bapak Ibu, Yusuf tidak taat, sebetulnya Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi dari sini kita mau belajar, karena Tuhan itu tidak kehilangan akal. Lu gak mau tak pakai, loh, manusia kamu gak mau tak pakai, aku bisa pakai batu. Iya, gak ada manusia yang bisa mau yang gak gelem dipakai Tuhan. Pohon gak bisa pakai, binatang saja dipakai Tuhan. Masih ingat kisah Bileam? Iya. Jadi Bapak Ibu, ketaatan adalah bukti iman yang teguh. Taat tanpa mempertanyakan, itu yang luar biasa kita belajar. Yang pertama, hatinya Yusuf tulus. Orang tulus itu gak banyak apa ya? Iya, gak banyak omong, gak akan ngomong. Gak banyak omong dia taat. Jadi taat itu mendatangkan berkat bagi kita. Karena Yusuf taat, mendatangkan berkat bagi kita sampai hari ini. Buktinya Natal Kristus kita rayakan. Betul ya? Jangan hore-hore aja. Lihat di belakangnya, ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan itu tidak mudah bagi Yusuf. Dia harus menjalani semua proses. Saudara pasti tahu, tidak usah tak jelaskan, nanti waktunya terlalu panjang. Tetapi Yusuf tetap taat. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran untuk kita hari ini, belajar taat walaupun di luar akal pikiran kita. Tadi saya sudah berkata, Tuhan memberikan kita hikmat, akal budi, itu baik. Tetapi hikmat, akal budi kita itu harus tunduk kepada firman Tuhan. Ya. Jadi, maukah hari ini saudara mau taat? Saya percaya di sini semua ada orang percaya, betul ya? Saya tahu saudara semua adalah orang percaya. Orang percaya harusnya tambah hari tambah percaya. Yusuf tidak ngerti, tetapi apa yang dia lakukan? Dia tetap percaya. Garis besar-besar di sini, percaya. Biarlah saudara dan saya tambah hari tambah percaya. Saya percaya semua di sini kita sudah orang percaya. Jangan sampai hanya jadi orang Kristen karena mak engkongnya, papa mamanya Kristen, DE Kristen. Tanya dalam diri saudara dan saya betul-betulkah sudah orang percaya? Karena saya percaya
kedua, pasti taat. Sebagai orang percaya, yang pertama Bapak Ibu dan saya belajar dari kisah Yusuf, kita kalau dalam percaya, tambah hari tambah percaya sama Tuhan. Sekalipun keadaan tidak baik-baik saja, tetaplah percaya. Yang kedua, saudara harus belajar orang percaya harus cinta Tuhan, mengasihi Tuhan di atas segalanya. Amin. Kalau kita tidak melakukan itu, maka Anda dan saya tidak bisa taat. Kok iso? Coba lihat Yohanes 13 ayat 14. Benar enggak? Yohanes 13 ayatnya yang ke-14. Saudara dan saya baca bareng ya. Saya tunjukkan buktinya bahwa Yohanes 13 dari ayat 34. Yohanes 13. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu apa? Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita satu perintah baru. Berarti ada satu perintah lama, bukan? Apa perintah lama? Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan kekuatanmu, lalu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu perintah lama. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi saudara hari ini mengasihi sesama ukurannya seperti Tuhan mengasihimu. Amin. Cuma satu yang amin. Amin. Cuma satu yang amin. Amin. Memang seringkali ayat ini kalau dibaca itu gampang, tapi melakukannya sulit. Ini yang saya ajarkan kepada jemaat kami. Kasihi sesamamu seperti Tuhan mengasihimu. Anda dan saya tidak bisa mengasihi sesama kita tanpa Anda lebih dulu mengasihi Tuhan. Betul? Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14. Jikalau kamu mengasihi aku, kita mengasihi Tuhan, kamu akan apa? Menuruti segala perintahku, alias taat. Jadi Anda mau taat, kuncinya kasihi Tuhan. Yusuf mengasihi Tuhan. Dia rela, apa yang orang bilang kita tidak tahu. Andai kata Yusuf ada di sini ya, mungkin orang-orang akan ngomong, ini cebodohe kamu, wong untuk kok kamu mau. Bisa jadi, kita tidak pernah tahu. Tetapi dia tidak melihat keadaan sekelilingnya, yang dia fokus. Tadi kita sudah belajar, Yusuf orang yang tulus hati. Orang tulus itu akan sinkron pemikirannya dengan Tuhan. Yang dia akan lihat hanyalah ke depan. Tambah hari tambah percaya Tuhan, tambah hari tambah mengasihi Tuhan. Karena kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka kita tidak bisa mengasihi sesama. Karena bukti, hasil, dampak dari kita mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama. Dan dampak dari kita mengasihi Tuhan, kita mampu menuruti segala perintah Tuhan. Kasihi Tuhanmu di atas segalanya. Kalau di jemaat saya selalu berkata, suami-suami, kasihilah Tuhan lebih dari istri. Oh, kalau gitu membenci saja. Oh, tidak. Karena kau tidak bisa mengasihi yang kelihatan tanpa kau lebih dulu mengasihi yang
tidak kelihatan. Betul apa enggak? 1 Yohanes 4 coba. 1 Yohanes 4 ayat 20. Betul apa enggak itu? Coba lihat. Dimulai dari ayat 8 aja. 1 Yohanes 4 ayat 8. Jikalau ayat 8 saja dulu, jawab ayat 8. Barang 1 Yohanes 4 ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Pak, saya kasih aqua sama Bapak. Ambil Pak. Menurut Bapak, saya Berta dan aqua itu sama enggak? Enggak sama ya? Saya Berta, ini aqua. Tetapi firman itu berkata, sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah itu sendiri adalah kasih. Berbeda dengan saya. Saya Berta, ini aqua. Paham maksudnya? Jadi barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu sendiri adalah kasih. Beda, aqua sendiri, Berta sendiri. Paham sampai di sini? Bapak Ibu, ayat 20 coba. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan lebih dulu, Anda semua tidak bisa mengasihi sesamamu. Dan kasih dimulai dari dalam keluarga. Bukankah Yusuf dan Maria adalah sebuah keluarga? Jikalau seorang berkata ia mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihimu. Ampuni sesamamu seperti Tuhan mengampunimu. Berbuat baik kepada sesamamu seperti Tuhan telah berbuat baik pada saya. Bagaimana Tuhan mengampunimu? Dia melupakan dosa-dosamu. Betul? Hari ini masih ada yang simpan kesalahan orang? Bertobat. Karena perintah Tuhan itu mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Mengampuni sesama seperti Tuhan mengampuni kita. Bagaimana Tuhan mengampunimu? Dosamu dihapuskan. Dia tidak ingat. Dari kecil saya diajari, engkau mak saya gembala sidang di Sulawesi. Dari kecil saya diajari gini, kebaikan orang harus kita ingat sampai kita tutup mata. Tapi kesalahan orang, keburukan orang harus kita lupakan. Dulu saya nggak mengerti waktu masih kecil. Tapi ketika saya banyak belajar Alkitab, ternyata itu perintah Tuhan. Soalnya manusia itu ahli sejarah. Kesalahan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dia ingat. Duyung. Bener, saya pernah konseling suami istri. Tapi bukan jemaat, cuma jemaat itu kenal no. Lalu saya mulai dengar, yang satu ngomong ini, yang satu ngomong ini. Ya saya tengok-tengok aja. Apa sih minta omongin orang dua itu yo? Kok orang dua ini yang aku ada di sini nggak direken. Jadi mereka berdua. Gini loh Bu Pendeta. 10 tahun yang lalu dia pernah gini. Tunggu dulu, tutup mulutmu kok. Kamu juga. Kamu ingat waktu anak kita sih baru lahir, bayang no. 10 tahun, 20 tahun dia ingat. Dia lupa kalau dosanya yang banyak dan kematian Kristus di atas kayu salib dilupa sama Tuhan, bahkan dihapus. Ya. Jadi jemaat GPPS Gatotan, kita saudara dan sama-sama GPPS. Tambah hari tambah percaya Tuhan,
tambah hari tambah mengasihi Tuhan, tambah cinta sama Tuhan, maka Anda akan bisa taat. Yes. Amin. Hanya itu kuncinya. Ada terlalu banyak motivator. Oh harus gini. Saya bukan seorang motivator, saya seorang pengkhotbah. Motivator yang pengkhotbah itu beda. Motivator kan dia sebenarnya kunci untuk ini, kunci untuk sukses lah, kunci untuk ini, enggak. Saya seorang pengkhotbah, bukan motivator. Jadi saya tidak memotivasi saudara, tapi saya mengubahkan hidup saudara. Amin. Lewat firman Tuhan malam hari. Amin. Ya, Bapak Ibu mau belajar ya? Amin. Sama-sama belajar. Saya juga belajar. Saya melayani Tuhan tidak hanya di Gereja Shalom. Saya banyak diundang juga di Gereja Betani dan di GPDI. Selesai khotbah, biasanya itu jemaat, biasanya biasa, itu kan biasa. Mereka akan salami. Oh Ibu Gembala, terima kasih ya, khotbahnya bagus. Bagus sekali khotbahnya. Saudara tahu? Saya tidak bangga dengan itu. Gak bangga saya. Saya bangga kalau suamiku bilang, kamu begini loh nih. Mertuaku bilang, kamu begini loh nih. Kamu begini loh mak. Anak-anakku akan ngomong, mama begini. Kenapa? Karena yang tahu saya orang dalam. Betul? Benar apa enggak? Yang tahu saya orang dalam. Anda pun tidak kenal saya toh. Baru kenal hari ini. Yang baru lihat. Anda hanya melihat saya seperti ini. Tapi yang mengerti saya, anak-anak saya, suami saya, mertua saya, ipar saya, baru bangga saya kalau keluarga saya bilang saya begini. Jadi kalau cuma di luar, aduh Ibu Pendeta terima kasih ya khotbahnya. Saya bilang, aduh terima kasih ya, itu karena Tuhan. Saya diajari Tuhan sendiri. Jadi Roh Kudus memberikan. Jangan kalau saudara pemimpin puji, aduh Ibu bagus sekali tadi loh, suaranya mantap. Tuh. Oh, ya enggak kok, cuma ini tuh, itu sombong. Kelihatannya merendah. Terima kasih ya pemain musik. Aduh, main musikmu bagus ya. Enggak, cuma gitu loh. Harusnya kita bilang, oh ya, terima kasih. Semua untuk Tuhan. Saya bisa seperti itu karena Tuhan. Amin. Ya kan? Kan banyak saya. Aduh, terima kasih ya. Terima kasih pujiannya. Saya bisa khotbah seperti tadi. Itu karena Tuhan. Ya. Oh, Ibu Pendeta, bagus sekali khotbahnya. Oh, itu biasa. Sombong gitu. Dicentil sama Tuhan nanti. Kita harus rendah hati. Orang yang semakin percaya Tuhan, dia itu semakin berbuah dalam hidupnya. Semakin banyak buah yang dirasakan, tidak hanya Tuhan, tapi sesamanya. Dan buah yang manis. Bapak Ibu, yang ketiga, apa yang kita pelajari yang ketiga? Tambah hari Anda dan saya harus tambah setia. Yusuf tetap setia walaupun sulit. Saudara kan pasti tahu ceritanya. Bagaimana terus nanti bayi Yesus itu dibawa lari ke Mesir karena mau dibunuh sama Herodes, betul? Dan perjalanan ke Mesir itu gak gampang. Tapi Yusuf melalui. Ini orang setia. Belajar dari pribadi Yusuf, memiliki hati yang tulus. Orang tulus itu tambah hari dia tambah percaya Tuhan. Tambah hari tambah mengasihi Tuhan, tambah hari tambah setia sama Tuhan. Seperti Tuhan Yesus setia, taat sampai mati di atas kayu salib. Demikian pun saudara dan saya harus taat dan setia. Coba saudara lihat dalam Filipi 2 ayat 5. Di situ mengatakan tentang ketaatan Kristus, kesetiaan Kristus. Ya, ini saya sudah mau selesai ya. Biasanya kalau sudah bilang selesai ini langsung. Filipi 2, hendaklah kamu Setia dalam hidupmu bersama menaruh apa?
pikiran. Dan perasaan. Sudah pikiran saudara seperti Kristus? Amin. Yang menaruh pikiran dan apa? Perasaan. Sudahkah saudara perasaan? Kalau saudara tanya sama saya, pernah ada anak sekolah minggu tanya, Mami, perasaannya Tuhan Yesus itu apa? Perasaannya Tuhan itu kasih. Pikirannya Tuhan itu apa? Kasih. Karena Allah adalah kasih. Yang terdapat juga dalam Kristus, next ayat selanjutnya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa. Mengosongkan di sini dalam terjemahan asli dia mengatakan mengesampingkan haknya, dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terus next. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia apa? Telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Seperti itulah Bapak Ibu, menaruh pikiran, perasaan seperti Kristus. Kalau bukan karena kasih, Bapak Ibu, saya mau berkata, sekalipun dalam muka bumi ini semua orang baik, di ruangan ini saja dah, di ruangan ini saja semua saudara-saudara semua orang baik, hanya satu pendosa besar, hanya Berta seorang diri pendosa besar, Tuhan Yesus tetap akan naik di atas kayu salib menebus saya, walaupun cuma satu. Masih ingat perumpamaan 100 domba, satu hilang, dicari sama Tuhan. Benar ya? Jadi saya mau berkata sama saudara hari ini, sebagus apapun pelayanan kita, itu tidak akan pernah bisa